Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko Andriansa Tanjung. Saya dari kelas TPHP 3C. NIM saya 2002088. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul pembuatan sabun padat transparan menggunakan minyak kelapa sawit dengan penambahan bahan aktif ekstrak teh putih. Lanjut, pendahuluan. Sabun merupakan campuran dari senyawa natrium dengan asam lemak yang digunakan sebagai bahan pembersih tubuh. Berbentuk padat, busa, dengan atau tanpa zat tambahan lain, serta tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Sabun dibuat dengan dua cara, yaitu proses saponifikasi dan proses netralisasi minyak. Proses saponifikasi minyak akan diperoleh produk sampingan, yaitu gliserol. Sedangkan proses netralisasi tidak akan memperoleh gliserol. Proses saponifikasi terjadi karena reaksi antara trigliserida dengan alkali, sedangkan proses netralisasi terjadi karena reaksi asam lemak bebas dengan alkali. Lanjut, dua komponen utama penyusun sabun adalah asam lemak dan alkali. Pemilihan jenis asam lemak menentukan karakteristik sabun yang dihasilkan, karena setiap jenis asam lemak akan memberikan sifat yang berbeda pada sabun. Asam lemak merupakan komponen utama menyusun lemak dan minyak, sehingga pemilihan jenis minyak yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun merupakan hal yang sangat penting untuk menghasilkan sabun dengan kualitas yang baik. Maka harus menggunakan bahan baku dengan kualitas yang baik pula. Bahan baku pembuatan sabun yang digunakan pada penelitian ini adalah minyak kelapa sawit atau palm oil. Bahan yang digunakan, yang pertama teh putih, yang kedua minyak kelapa sawit, yang ketiga asam stearat, yang keempat NaOH 30%, yang kelima etanol 96%, yang keenam gliserin, yang ketujuh gula pasir, yang kedelapan aquades, yang kesembilan kokodea, yang kesepuluh NaCl, dan yang ke-11 fragrance oil. Alat-alat yang digunakan: 1. Beaker gelas 1000 ml. Yang kedua, thermomocable. Yang ketiga, water bed. Yang keempat, hot plate. Yang kelima, cetakan silikon. Yang keenam, pH indikator. Yang ketujuh, cawan aluminium. Yang ke-8, timbangan digital. Dan yang ke-9, grinder. Yang ke-10, tiller sleeves 18 mesh. Yang ke-11, oven. Dan yang ke-12, desikator. Lanjut, proses pembuatan. Proses pembuatan sabun menggunakan metode panas dengan water bed sebagai medianya. Minyak kelapa sawit yang telah ditempatkan dalam beaker gelas dipanaskan dengan water bed. Masukkan asam stearat, lalu aduk hingga homogen. Kemudian masukkan larutan NaOH 30%. Setelah itu, masukkan bahan pendukung lainnya, yaitu etanol 96%, gliserin, sirup gula, gula pasir tambah aquades yang dicairkan terlebih dahulu, kokodea, NaCl, dan fragrance oil. Kemudian aduk hingga seluruh adonan tercampur sempurna. Untuk penambahan ekstrak teh putih, adonan sabun diturunkan terlebih dahulu suhunya sehingga mencapai di atas 50 derajat Celcius. Aduk kembali hingga ekstrak tercampur sempurna. Kemudian tuangkan ke dalam cetakan silikon dan diamkan selama 24 jam pada suhu ruangan. Setelah 24 jam, sabun dilakukan proses curing selama kurang lebih 3 minggu. Proses pembuatan sabun padat transparan dengan penambahan bahan aktif ekstrak teh putih. Lanjut, prosedur untuk uji sifat kimia terhadap sabun padat transparan yang dihasilkan sesuai dengan SNI 063532 1994 mengenai syarat mutu sabun mandi padat, yaitu meliputi kadar air dan zat menguap sabun, jumlah asam lemak, kadar alkali bebas atau dihitung sebagai NaOH, dan kadar fraksi tak tersabunkan. Untuk pengukuran pH sabun sesuai dengan
ASTMD 1172/95/2001. Sabun transparan juga diuji kekerasan dan stabilitas busa yang dihasilkan. Untuk pengukuran sabun, dilakukan pengukuran dengan menggunakan penetrometer jarum, dan untuk stabilitas busa menggunakan vertex measure. Baik, kesimpulan, formulasi yang digunakan dalam pembuatan sabun transparan mengikuti metode Choknis, disertai modifikasi karena adanya penambahan bahan aktif ekstrak teh putih dalam pembuatan sabun pada transparan. Sekian dari hasil presentasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata dan ucapan saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.